PCOS itu apa, Dok? Ya, jadi PCOS itu adalah kumpulan gejala sebenarnya. Jadi haid yang tidak teratur. PCOS itu ada dua jenis, ada tipe obes, ada tipe lean. Ya. Kalau orang diabetes pasti PCOS. Tidak semuanya pasien diabetes akan menjadi PCOS. Halo Moms and Dads, terima kasih ya Moms and Dads sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kegiatan kami hari ini bersama dengan kegiatan Nusraya Launch. Ini kegiatan pertama loh Moms and Dads. Jadi hari ini yang kita akan temani bicara atau menjadi narasumber kita ada Dr. Ferry Wijaya. Selamat siang, malam, pagi dok ya, karena kan kita nggak tahu nih jadwalnya apa. Oke, baik. Dokter Ferry gimana kabarnya dok? Sehat? Sehat ya. Jadi kita sebelum masuk dalam materi nih dok, kita mau mengenal Dokter Ferry lebih dekat. Nah, kalau boleh cerita nih dok, Dokter Ferry sudah berapa tahun nih menjadi dokter obgyn? Jadi dokter obgyn itu dari 2010, berarti udah sekitar 15 tahun. 16 tahun ya. Wih, lama ya dok. Ya. Kalau untuk Fernya sendiri dok? Fertilitas ya sekitar mungkin 7 tahunan. Sudah lama ya dok. Nah, mungkin banyak yang udah tahu nih, hobi dari Dokter Ferry apa? Saya hobinya sebenarnya paling suka traveling, tapi dengan kesibukan ini jadi susah bagi waktu ya dok. Iya. Mana operasinya, mana konsulnya. Paling senang menjelajahi tempat baru, mencoba transportasi massal yang baru, dan melihat pengalaman yang baru. Nah, negara terakhir dikunjungi dok? Terakhir ke Jepang. Wah, kapan ya kita ke Jepang ya, Moms and Dads? Kapan kita kunjungan, jalan-jalan bersama ya ke Jepang? Oke, baik. Kemudian dari penanganan pasien infertil sendiri dok, sudah berapa tahun? Bergabung di Makassar ini sekitar 6 tahunan ya, kita menangani pasien infertilitas. Jadi sebelumnya saya itu kerja 9 tahun di Papua. Oh, di Papua mana nih dok? Di Biak. Halo Biak, Dokter Ferry sudah di Makassar. Sekitar 6 tahunan di Makassar. Sudah 6 tahun ya dok, sudah lama itu dok, bukan baru lagi. Oke, berarti menangani infertilitas di Makassar sudah 6 tahun ya dok? Oke. Baik, kita lanjut nih dok. Materi kita hari ini tentang pasien yang punya kendala dengan PCOS. Ya, mungkin PCOS sudah enggak aneh lagi ya kita dengar ya. Sudah sering sekali karena bisa dibilang informasi, kemudian sosial media juga banyak yang membahas tentang itu, kemudian terutama teknologi. Sekarang orang sudah bisa searching nih dok, sudah bisa tinggal lihat-lihat di internet sudah tahu. Nah, tetapi banyak salah persepsi atau salah pemahaman. Kadang pun saya ada pasien yang datang bertanya, kan itu sebenarnya ranahnya dokter ya, karena mereka terlalu banyak mendapatkan informasi. Nah, terkait masalah PCOS itu bisa sulit hamil. Oh, PCOS itu karena gemuk mungkin, atau mungkin PCOS haidnya tidak lancar. Jadi banyak hal simpang siur di luar sana yang membuat orang itu selalu menahkan-nahkan ini kenapa sih PCOS itu apa? Nah, dari sudut pandang Dokter Ferry sendiri, PCOS itu apa dok? Ya, jadi PCOS itu adalah kumpulan gejala sebenarnya. Jadi kumpulan gejala dari 3. 2 dari 3 sudah memenuhi syaratnya. Jadi haid yang tidak teratur. Kapan dikatakan haid yang tidak teratur itu? Jadi siklus haid yang normal itu antara 21 sampai 35 hari setiap bulan. Jadi jarak antar haid sekitar itu 21-35 hari. Jadi kalau masih plus minus 10 minggu dari tanggalnya itu tidak terlalu masalah. Jadi misalnya pun dapat sebulan 2 kali tidak ada masalah. Yang penting masih jarak antara 21 sampai 35 hari. Jadi kalau misalnya siklus 21 mungkin aja dapat haidnya awal bulan, akhir bulan bisa dapat lagi, itu masih dalam batas normal. Itu yang satu, yang haid yang tidak teratur ya. Jadi di luar dari siklus 21 sampai 35 hari. Yang kedua adalah biasanya tanda-tanda hiperandrogen atau peningkatan hormon laki-laki ya. Jadi hormon laki-laki itu menimbulkan misalnya seperti ada jerawat, ada timbul kumis tipis, bulu-bulunya agak banyak, rambutnya sering rontok. Itu tanda-tanda dari hiperandrogen. Kemudian yang ketiga adalah dengan pemeriksaan USG biasanya kita lakukan.
Kalau pemeriksaan USG yang dilihat adalah sel telurnya itu banyak. Jadi ovariumnya itu ada lebih dari 20 folikel yang ukurannya 2 sampai 9 mili tiap folikel. Jadi ada banyak, kecil-kecil banyak. Itu tanda dari PCOS. Jadi 2 dari 3 gejala itu, kalau ada 2 dari 3 gejala itu sudah dikatakan sebagai PCOS. Nah, kalau sebenarnya dari saat USG dok, apa sih yang terjadi di rahimnya ini, Mam? Kok ada haid-haid dia? Iya. Padahal kita sudah tahu bahwa rutinnya kan harus siklus yang disampaikan sama Dokter Ferry tadi, 21 sampai dengan 35, itu kan normalnya. Nah, apa sih yang terjadi di rahimnya sehingga Mams ini tidak sulit atau sulit untuk haid, dok? Ya, paling sering pasien datang seperti itu, mengatakan bahwa tidak haid, akhirnya tambah gemuk, karena tidak keluar katanya dari Padahal itu padahal banyak makan ya, dok. Sebenarnya makannya yang menyebabkan gemuknya, bukan karena tidak haid yang menyebabkan gemuknya. Jadi Iya, betul, sebenarnya dok. yang terjadi adalah dinding rahimnya selalu terpapar dengan hormon, jadi dia akan menebal tanpa terjadinya ovulasi. Ovulasi itu apa? Pecahnya sel telur atau masa subur. Jadi tidak ada masa subur, sel telurnya tetap tidak membesar, tetap kecil-kecil, memproduksi hormon, sehingga rahimnya cuma mendapatkan hormon estrogen, cuma menebal saja tanpa terjadi ovulasi yang bisa menyebabkan terjadinya haid. Jadi sel telurnya tidak berkembang, dinding rahimnya menebal aja tanpa terjadinya proses luruhnya, karena tidak ada terjadinya ovulasi karena sel telurnya kecil itu. Oke, baik, dok. Nah, ini, dok, kadang orang salah persepsikan bahwa orang gemuk itu pasti PCOS. Padahal secara pasien yang biasa datang atau mungkin dokter mungkin sudah banyak penanganan pasien-pasien PCOS, nggak selamanya orang gemuk itu PCOS. Ya. Bahkan ada yang kurus, dok. Kok bisa PCOS nih, dok? Ya. Nah, jadi itu yang harus kita merubah pemikiran para moms and dads yang di luar sana ya. Mungkin ada bisa penyampainya, dok, terkait orang gemuk kok bisa didiagnosa seperti itu sih, dok. Ya, jadi PCOS itu ada 2 jenis, ada tipe obes, ada tipe lean yang kurus ya. Jadi tidak semua PCOS itu harus gemuk. Tetapi ada juga yang kurus, tapi gejalanya seperti tadi, tetap ada hiperandrogen, haidnya tidak teratur. Dengan USG ada kelihatan juga sel telurnya kecil, tapi memang memenuhi syarat itu. Jadi tidak harus, obesitas itu sebenarnya tidak masuk dalam kriteria untuk PCOS. Tetapi obesitas itu bisa memicu terjadinya PCOS. Jadi mungkin dulu pasien-pasien misalnya, saya dulu haidnya teratur, sekarang jadi tidak teratur. Kenapa? Ternyata karena berat badannya meningkat, jadi sehingga menjadi gejala PCOS timbul. Jadi bisa aja karena obesitas menyebabkan itu, tapi tidak semua PCOS adalah obesitas. Jadi kadang-kadang ada yang tipe lean, yang kurus-kurus saja tapi tetap PCOS. Nah, saya juga pernah ada yang bertanya nih, dok, pasien bilang, saya dulu waktu belum nikah haid saya lancar. Nanti setelah menikah kok bisa haidnya jadi tidak teratur. Apakah setelah menikah, dok, dia baru masuk PCOS atau bagaimana nih, dok? Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan menikahnya. Paling banyak itu karena berat badan. Jadi setelah menikah mungkin karena senangnya Terlalu senangnya, dok. Ada teman untuk makannya sudah makan, nanti suaminya pulang kerja ditemani lagi makan, jadi makannya double ya. Jadi setelah makannya double, berat badannya naik, akhirnya timbul gejala PCOS itu. Oke. Kayak seperti saya, dok, ya. Dulu waktu gadis 54 ya, dok, sekarang sudah 62, dok. Kayaknya ini faktor sejahtera kali ya, dok, ya. Oke, baik, dok. Nah, ini juga ada pernah bertanya ke saya, dok, masalah terapi untuk pasien PCOS. Bahkan ada biasa diberikan obat gula ya, dok. Sekarang pasien bilang, sampai kapan ini saya minum obat gula? Lamanya saya minum ini, sus. Bahkan ada yang bilang, sus, bisakah tidak usah minum obat gula, sus? Karena kalau saya minum obat gula saya lemas. Nah, kadang ada sampai mual, dok. Karena apakah memang PCOS kadang terapinya harus dengan itu, dok, atau bagaimana? Iya. Jadi nomor 1 penanganan dari PCOS itu adalah lifestyle ya. Jadi kalau kelebihan berat badan harus menurunkan berat badan. Kalau misalnya kurus ya tidak harus menurunkan berat badan, tapi harus olahraga. Jadi meningkatkan massa otot, mengurangi lemak. Jadi walaupun kurus tetap harus ada olahraga. Jadi lifestyle nomor 1 sebenarnya. Harus diet sehat, mencapai berat badan ideal, olahraga teratur, jangan takut kena matahari ya. Jadi zaman sekarang yang paling sering itu kekurangan vitamin D, salah satu juga betul, pemicu dari PCOS. Jadi takut hitam, dok. Ya, takut hitam.
akhirnya jarang kena matahari, vitamin D-nya jadi rendah. Jadi yang itu nomor satu sebenarnya lifestyle, menjaga berat badan ideal. Dietnya harus dibikin diet sehat. Jadi yang nasi, karbohidrat, goreng-gorengan, manis terutama itu yang harus dikurangi. Oh, Kemudian oke. dietnya harus tinggi serat. Jadi sayur buahnya harus lebih banyak dan harus olahraga teratur. Itu yang paling penting. Jadi minimal seminggu 3 kali 1 jam. Jadi sekitar 150 sampai 250 menit dalam seminggu. Jadi Wow, harus harus olahraga nih. olahraga Ayo, ayo, teratur. kita olahraga bersama nih. Itu yang nomor satu. Kemudian kalau dengan lifestyle belum berhasil, baru kita menuju ke obat-obatan. Oke. Obat-obatan macam-macam, bisa yang seperti tadi, yang jenis obat gula. Jadi selalu saya jelasin ke pasien, ini obat gula tapi bukan fungsinya untuk diabetes, ini bukan tidak diabetes, ini fungsinya untuk membantu sel telurnya jadi lebih besar. Jadi bukan Sebenarnya untuk tujuannya mengobati itu ya dok ya, diabetes, ya. supaya membantu sel telur nanti lebih Terutama pada besar. pasien-pasien PCOS yang obes, yang gemuk, itu yang salah satu yang paling sering biasanya kita kasih. Tapi memang itu efek sampingnya kadang-kadang mual. Jadi Betul biasanya dok. kita siasati dengan memulai dengan dosis rendah dan harus diminum pada saat makan. Jadi pada waktu makan perutnya terisi baru diminum obatnya. Jangan pada waktu perut kosong atau misalnya lagi diet nggak makan minum itu pasti muntah. Dan biasanya kita memulai dengan dosis rendah dulu. Jangan langsung dosis tinggi, pasti akan mual. Atau bisa juga kita berikan tablet-tablet metformin dengan yang lepas lambat namanya XR. Jadi biasanya kalau lihat itu ada namanya apa belakangnya XR, itu yang lepas lambat. Oke, yang Ya. di belakangnya Excel ya. Ya. Kemudian kalau misalnya belum berhasil, bisa juga dengan obat-obatan untuk membesarkan sel telur. Jadi membesarkan sel telur dengan minum obat. Kalaupun tidak berhasil, akhirnya bisa kita lakukan dengan suntikan untuk membesarkan telur. Tapi itu yang paling utama sebenarnya, harus diingat bahwa terapi utamanya itu adalah lifestyle yang paling utama. Jadi harus banyak aktivitas, olahraga, dan dietnya harus sehat dan mencapai berat badan yang ideal. Oh wow, jadi memang kalau mau promil harus banyak usaha dok ya. Iya. Harus makanannya dijaga, kemudian harus gaya hidupnya juga diperbaiki. Luar biasa para pejuang garis 2. Nah, terkait masalah PCOS ini dok dengan diabetes. Ya. Nah, apakah ada hubungannya nih dok? Kalau orang diabetes pasti PCOS. Belum tentu. Jadi memang pada pasien PCOS seringkali didapatkan resistensi insulin. Makanya kadang-kadang gitu. dikasih obat metformin seperti itu. Tapi tidak semuanya pasien diabetes akan menjadi PCOS. Jadi memang ada kaitannya tapi tidak selalu berhubungannya. Oke. Baik dok. Nah inilah saya mau tanyakan. Apakah orang yang menderita PCOS atau moms yang PCOS itu kecil kemungkinannya untuk hamil? Ya, selalu itu yang ditanyakan pasien. Saya ini jarang haid gimana? Jadi sebenarnya kita akan jauh lebih gampang menghamili ya. Iya. Menghasilkan kehamilan dok. Membuat ibunya hamil Iya. dengan PCOS daripada pasien datang dengan endometriosis, AMH-nya udah rendah, cadangan telurnya udah rendah, atau misalnya ada adenomiosis, itu kita malah lebih pusing kadang-kadang mendapati pasien-pasien seperti itu. Jadi kalau dengan PCOS selalu saya kasih tahu ke ibunya, ini kita masih banyak senjatanya nih. Ibu lifestyle dulu, nggak berhasil kita kasih dengan obat nggak berhasil kita dikasih suntikan, tidak berhasil dan suntikan kita bisa inseminasi atau bayi tabung. Jadi kita punya banyak cara untuk mengatasi. Banyak senjata ya dok. Ya. Iya. Jadi tidak perlu tahu khawatir. Jadi misalnya pasien datang dengan AMH rendah, usia 45, aduh itu kita pusing lah, nggak tahu mau diapakan sebenarnya. Solusinya lebih Ya, bingung yang apa harus lebih sulit untuk dilakukan. hamil sebenarnya. Kalau dengan PCOS sebenarnya masih banyak jalan untuk bisa mencapai keberhasilan. Ya, ya. Jadi moms yang saat ini lagi pusing dengan kasus atau diagnosa PCOS-nya, jangan khawatir, masih banyak peluang yang bisa dihasilkan dengan diagnosa PCOS yang mam alami sekarang. Jadi moms jangan lupa rajin konsultasi supaya dokter obgyn yang menangani moms bisa mengetahui yang mana penanganan yang harus dilakukannya dok ya. Nah kemudian ini saya mau tanyakan dok terkait AMH. Nah sebenarnya kategori PCOS itu AMH-nya berapa sih dok? Ya, jadi AMH ini sebenarnya bukan jadi patokan mutlak. Oh bukan jadi Ya, patokan jadi mutlak ya. kadang-kadang bisa jadi penunjang. Misalnya kita dapatkan AMH-nya tinggi, ya, normalnya kan 1,2 sampai 4,6, ya mungkin bisa mengarah ke sana. Tapi tidak semua dengan AMH tinggi
pasti otomatis jadi PCOS, tidak. Oh, Jadi saya pemikiran saya masih seperti itu, Dok. Enggak ya? Jadi Ya, tidak baik. semua pasien, kadang-kadang pasien haidnya teratur, tidak ada gejala-gejala PCOS, AMH-nya sekitar 5, ya tidak ada masalah. Kadang-kadang apalagi kalau masih muda kan, ya masih muda 20-an, mungkin memang cadangan telurnya masih banyak. Jadi tidak semua, jadi AMH ini tidak dijadikan syarat mutlak untuk diagnosa PCOS, tapi sebagian besar pasien PCOS akan mendapatkan AMH yang tinggi. Tapi tidak semua pasien dengan AMH tinggi otomatis pasti PCOS, belum tentu. Oh, jadi pemahaman saya kayaknya harus diubah ya, Dok. Ya. Jadi kadang saya melihat, PCOS mungkin ini karena AMH-nya tinggi ya. Itu Belum yang kadang tentu, ya. Oke, baik. Apalagi pasien-pasien muda memang AMH-nya cenderung masih bagus. Iya, pasti, Dok. Nah, terkait masalah kasus PCOS ini, Dok, harapan dengan IVF itu bagaimana, Dok? Ya. Apakah lebih besar atau memang seperti apa, Dok? Ya, IVF sebenarnya jadi lini terakhir kita kalau misalnya tidak berhasil ya. Jadi kadang-kadang kita udah suntik, tidak membesar, akhirnya kita suntik lagi lebih banyak dosis, akhirnya daripada suntiknya udah makan biaya juga berkali-kali. Masalahnya kalau kita suntik, misalnya lanjut ke inseminasi iya. ataupun hubungan alami cuma satu kesempatan, jadi tetap aja sekitar mungkin ya inseminasi 15-20% itu aja kesempatannya. Kalau misalnya kita lanjut dengan bayi tabung, kita mengharapkan kita akan dapat banyak embrio. Jadi mungkin sudah pernah dengar konsep one and done konsep ya. Betul, Jadi Dok. approach-nya satu kali kita stimulasi, kita bisa mendapatkan banyak embrio. Pada waktu kita masukkan 1 atau 2 berhasil, kita masih punya cadangan. Misalnya nanti 2 tahun ke depan mau nambah adik, Iya. tinggal ambil embrio masih ada kita masukkan. Jadi kemungkinannya akan lebih efisien ya daripada misalnya kita suntik berkali-kali. Jadi kalau misalnya kita suntik yang itu berhasil hamil, ya nanti mau hamil harus suntik lagi. Itu salah satu ininya. Tapi tetap IVF itu sebenarnya lini terakhir untuk kita. Jadi yang tetap yang tadi yang pertama lifestyle, obat, suntikan. Kalau memang belum berhasil, akhirnya kita menuju ke sana. Oke. Tapi ya harus diperhatikan sebenarnya umur, dengan bertambahnya umur ya. PCOS 35 tahun atau 40 tahun harus pertimbangkan, mungkin bisa kita lebih cepat mengarah ke IVF. Oke. Jadi memang peluangnya lebih besar ya, Dok, Ya, ketika kita menjalani IVF karena banyak sel telur yang bisa kita Ya, hasilkan. bisa mendapatkan Berharapnya dapat kita embrio mendapatkan lebih embrio lebih banyak. Ya. Jadi untuk program anak berikutnya, anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat, jadi banyak, Dok, rame. Tapi yang paling penting juga semua pasien PCOS harus dijelaskan, bukan cuman IVF saja satu-satunya, pokoknya IVF pasti berhasil, enggak. Harus lifestyle dulu yang paling utama. Walaupun misalnya maju IVF, diusahakan lifestyle-nya bagus. Ada beberapa pasien kita maju langsung stimulasi, tidak mendapatkan embrio yang bagus. Kemudian maju lagi dengan lifestyle-nya udah diubah, minum misalnya metformin, setelah maju jauh lebih bagus hasilnya. Jadi jangan menyangka bahwa IVF ini ya udah pokoknya saya udah keluarin uang untuk IVF pasti berhasil, belum tentu. Harus tetap berusaha untuk memperbaiki pola hidup. Oh ya, jadi memang tetap kembali di awal ya, Dok, gaya hidup, kemudian bagaimana kita mengatur supaya hidup sehat, Dok, ya itu yang utama. Terutama obesitasnya harus diatasi juga. Kalau misalnya obesitas itu akan menurunkan angka keberhasilan program kehamilan apa saja. Dan komplikasi kehamilan juga, misalnya terjadi kehamilan pasti akan lebih menurun. Pasti akan meningkat komplikasinya. Misalnya hipertensi dalam kehamilan, diabetes dalam kehamilan, itu pasti akan lebih banyak dengan adanya PCOS ini. Wow, banyak ilmu ya hari ini yang kita dapatkan dari Dr. Ferry ya. Sangat lengkap, Dok. Nah, kemudian ini saya mau tanyakan, saya sebenarnya untuk pribadi saya sendiri ya, Dok. Kadang ada pasien datang haid tidak teratur. Memang dari awal sel telurnya kecil-kecil, banyak bulunya nih, Dok. Tapi kadang dicek juga testonya. Itu karena apa, Dok? Untuk apa sebenarnya? Jadi tidak semua pasien dengan hiperandrogen itu pasti PCOS. Ada beberapa penyebab lain. Yang kemarin pernah saya dapatkan pasien dengan hiperandrogen sampai bulunya banyak, kemudian maaf ya klitorisnya sampai membesar. Ternyata kita tes testosteronnya tinggi ternyata. Jadi ternyata ada tumor yang dihasilkan oleh ovarium yang menghasilkan hormon testosteron. Kemudian setelah kita angkat ovariumnya, ternyata pasiennya hamil alami. Wah. Ya,
Jadi ternyata itu tidak semua tanda-tanda hiperandrogen itu pasti PCOS. Dan misalnya pun ada hiperandrogen yang berlebihan, harus hati-hati. Ada kemungkinan bisa penyebab lain, belum tentu selalu ke arah PCOS. Salah satunya itu tadi tumor yang menghasilkan hormon testosteron, ataupun kelainan dari metabolisme hormonnya. Oke, baik dok. Terima kasih Dokter Ferry untuk penjelasannya luar biasa sekali. Nah, moms and dads yang di luar sana yang mungkin sementara menantikan garis 2 atau garis kehamilan, semoga dilancarkan, semoga semuanya apa yang diharapkan itu yang didapatkan itu ya dok ya. Nah kemudian mungkin para brand-brand lihat masih kosong nih ya, mungkin ada mau support silakan menghubungi kontak marketing kami ya. Kami sangat menantikan dukungan Anda. Oke dok, terima kasih banyak Dokter Ferry, sehat selalu dok, semoga ilmunya di hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Nah sekedar informasi, Moms and Dads, Klinik Nusraya Fertility Center itu berada di Rumah Sakit Paramount lantai 1. Jadi kalau Moms masuk di lobi, ujung sebelah kanan terus saja gitu ya. Kemudian tanyakan di security mana Nusraya, di situ tempatnya. Nah, kami bertempat di Jalan Andi Petarani nomor 82. Jadi, kalau mau konsultasi sama Dokter Ferry, silakan datang di Nusraya. Oke, terima kasih sekali lagi Dokter Ferry, sehat selalu dok ya. Sama-sama. Terima kasih untuk dukungannya kegiatan kita hari ini. Sampai ketemu lagi Moms and Dads, sehat selalu, semangat untuk pejuang mendapatkan 2 garis, one step closer. Oke Kak, thank you dok. Lancar seperti biasa.